Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan puja syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan dan juga sehat walafiat, sehingga kita dapat mengkaji akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan juga sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyempurnakan akhlak akhlak agama Islam ini, seperti dalilnya yaitu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baik, bismillah. Di kesempatan kali ini ana uridu an atakallam anil akidah, yang mana ana di sini akan membicarakan tentang penyimpangan tentang akidah, akidah yang sahihah dan juga yang mana juga akidah yang menyimpang dari ajaran yang benar. Beberapa hal tentang penyimpangan akidah yang khususnya ada di sekitar kita, di sekitar anak, khususnya di daerah Indonesia. Di kalangan Indonesia ini masuk terkenal tentang penyimpangan akidah yang di sini, yang anak akan jelaskan. Yang pertama yaitu adalah tentang al-gulu, gulu terhadap wali-wali dan orang-orang saleh. Di sini mereka orang-orang di kalangan kaum muslimin, ada beberapa sebagian yang mereka sangat memuji, mengagungkan para wali-wali dan para orang-orang soleh. Itu melebihi pengagungannya seperti tauhid rububiyah, padahal itu salah besar, karena itu adalah termasuk syirik besar, karena kita harus kepada Allah saja, seperti tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid wa asma wa sifat, tauhid uluhiyah, kita tauhid yang beribadah, yang kita mengesahkan dengan cara beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Kemudian juga ada tauhid rububiyah, itu tauhid yang mana kita mengesahkan, meyakini, itu dengan cara meyakini zat-zatnya, yaitu yang lagi maha mengatur, yang lagi maha menciptakan, yang lagi maha memberi rizki, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, hasbunallaha wa ni'mal wakil, cukuplah Allah dengan kita. Kemudian juga ada tauhid asma wa sifat, ini adalah iman kepada Allah. Itu ada kita meyakini, mengimani bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis-hadisnya, seperti di Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, dan juga Al-Malik, Allah yang lagi maha segala-galanya. Jadi di salah satu penyimpangan ini, itu adalah guru terhadap orang-orang saleh atau wali-walinya. Mereka memuji orang-orang saleh itu dengan cara yang salah, dengan mengagungkan berlebih-lebihan. Itu sampai mereka mengagungkan seperti tauhid rububiyah, padahal kita tidak boleh melakukan seperti itu. Ada di dalil Quran As-Surah An-Nur ayat 23, dan juga ada dalil dari An-Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa Maryam, aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW saja sudah mengatakan, sudah bersabda bahwasannya Rasulullah SAW adalah hanya seorang hamba, jadi tidak boleh
berlebihan dalam pengagungannya, ya. Seperti hal ini ya, termasuk penyimpangan yang sangat tidak boleh, karena termasuk syirik besar. Nah, yang mereka juga ada beberapa macam tentang gulu kepada orang-orang soleh, ya, yaitu pertama, mereka membuatkan patung, ya, mereka mendoakan, ya, di kuburan-kuburan mereka, meminta barokah, meminta rizki, atau meminta kesehatan segala macamnya, ya. Itu zat-zat, ya, tentang zat-zat mereka. Itu ada tentang tabaruk syirik, ya, tabaruk syirik, yang mana tabaruk syirik itu adalah yang meminta segala sesuatu kepada orang wali-walinya, ya. Mereka menganggapkan bahwa wali-walinya bisa wasilah, ya. Mereka menganggap wasilah dari wali-wali itu untuk ke Allah SWT. Jadi mereka meminta kepada wali-walinya itu, minta doa untuk minta disampaikan kepada Allah SWT. Itu pendapat mereka, itu keyakinan mereka. Ini dilarang, ya. Ini dilarang karena ini adalah bisa termasuk adalah dalam dosa syirik besar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang ta'assub pada ajaran nenek moyang, ya. Di kalangan masyarakat Indonesia juga ini terkenal dengan ta'assubnya, ya, ada atau ta'assubnya kepada ajaran nenek moyang, yang mana mereka padahal mereka ini ajaran nenek moyang ini belum tentu benar adanya, ya, belum tentu benar amalan ini yang ada dalil dari Rasulullah SAW, ya. Tetapi karena mereka ta'assub, ya, mereka ta'assub pada ajaran nenek moyang, mereka terus mengikuti tanpa ada dalil yang jelas, ya. Padahal Rasulullah SAW dan telah menjelaskan bahwasanya itu tidak boleh dilakukan. Bahkan ada firman Allah Subhanahu wa taala itu di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, ya, yang mana firman ini menjelaskan mereka dibolak-balikan wajah mereka di api neraka, ya, dibolak-balikan wajah mereka di api neraka. Dan juga mereka karena mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka mengatakan, aduhai Allah, aduhai Rasul, seandainya aku mengikuti ajaranmu, seandainya aku mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ya, yang dibawa Rasulullah SAW, yang diturunkan oleh Allah SWT. Aduh, mereka menyesal, ya. Mereka menyesal apa yang mereka lakukan karena mereka ta'assub pada ajaran nenek moyang. Yang mereka itu adalah yauma nuqallibu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana ila ayah, ya. Maksud dari firman Allah SWT, ya, yang tadi Anda jelaskan, yang mana mereka menyesali perbuatan mereka, yaitu ta'assub kepada ajaran nenek moyang. Itu adalah syirik, ya. Itu adalah syirik besar. Ini adalah termasuk penyimpangan akidah. Yang mereka tersesat kepada jalan yang salah, yang menurut mereka benar karena mengikuti ajaran nenek moyang. Padahal ajaran ini tidak ada dalam dalil Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang mengamalkan sesuatu tanpa ada dalil yang jelas, ya. Yaitu ada yang mana di kalangan masyarakat kaum muslimin, ya, melakukan puasa nisfu Sya'ban. Kemudian juga ada yang mana mereka melakukan atau merayakan Maulid Nabi dengan terlalu berlebihan. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, matasabbaha biqaumin fahuwa minhum, karena mereka kaum orang-orang barat sana, mereka melaksanakan ulang tahun dengan cara berlebihan. Padahal ulang tahun itu adalah merayakan ulang tahun itu tidak dibolehkan, ya, karena itu adalah bukannya kita menambah umur, adalah hakikatnya kita adalah kurangnya umur. Walaupun kita harus tahu, ya, kelahiran Rasulullah SAW itu adalah ke 12 Rabiul Awal, ya, pada hari Senin di kota Mekah. Dan hal ini juga yang termasuk menambahkan perkara, ya, dalam agama, yaitu ada dalilnya juga, ya. Dalilnya yaitu adalah dari Aisyah
an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza laisa minhu fawaratun man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fawaratun. Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara di dalam agama maka bukan dari kami dan amalan itu tertolak. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir adalah tentang betapa di gunung untuk mendapatkan kesaktian. Ya, hal ini jelas tidak dibolehkan karena mereka meyakini ya bahwasannya itu mereka meminta sesuatu ya kepada selain Allah ya. Mereka meyakini bahwasannya mereka itu bisa kuat. Mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka melakukan juga perbuatan atau sesuatu amalan yang tidak ada contohnya. Ya, mereka berpuasa di sana tanpa adanya sahur, minum. Pekerjaan mereka, perbuatan mereka hanya diam, menyepi. Memang ada kisah tentang yang mana ada Nabi Muhammad SAW berhijrah di Gua Hira, tapi mereka itu salah menafsirkan tentang perbuatan Rasulullah SAW. Ya, mereka ada juga di sini yang betapa di gunung dengan tidak ada perbuatan suatu amalan tentang duniawi ya, dengan harapan mereka mendapatkan kesaktian dari Allah SWT ya. Mereka jelas salah dalam perbuatan ini karena mereka sebaik-baiknya mereka yang benar-benar tauhid dengan Allah SWT, dengan tauhid rububiyahnya ya. Mereka udah hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyahnya bahwasanya Allah akan memberikan suatu kecukupan ya, meminta segala sesuatu itu kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan ya. Mereka juga bisa kafir ya, mereka bisa kafir karena mereka ada juga yang betapa di gunung itu mereka tidak meyakini karena Allah. Mereka ada juga yang dengan seperti namanya bersekutu dengan jin ya, bersekutu dengan jin itu adalah benar-benar termasuk syirik besar ya. Mereka membawa sesuatu kayak apa namanya penyembahan ya, kalau misalkan itu sesembahan untuk mereka jin-jin ya, kayak makanan-makanan basi yang mereka sisihkan di suatu pohon ya di atas gunung, yang padahal itu mereka anggap itu ada jinnya dan mereka bersekutu dengan jin itu ya. Itu udah termasuk dalam dalil Quran surat Al-Maidah ya, ayat 86, wallazina kafaru fakazzabu biayatina ulaika ashabul jahim ya. Jadi maka dari itu kita harus menjaga keimanan kita kepada hanya Allah semata dari kaum ulia, ru'yah dan asma wa sifatnya ya. Di kalangan Indonesia ini banyak juga masih ada beberapa sebagian yang melakukan hal rutinitas seperti tersebut ya, seperti hal itu ya. Tapi mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saja dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.